Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang Khalifah Al-Mutawakkil dan Al-Mutasim. Khalifah Al-Mutawakkil itu memimpin dari tahun 847 Masehi sampai dengan 861 Masehi sebagai khalifah terbesar terakhir. Yang pertama, membebaskan pengaruh paham Mu'tazilah. Berbeda dengan khalifah-khalifah sebelumnya, Al-Mutawakkil tidak mendukung aliran Mu'tazilah, sehingga masalah Al-Minhah tidak lagi ia teruskan. Sejak itu, Al-Minhah pun terhenti. Ia bahkan berusaha meredam ketegangan situasi dan membebaskan ulama yang ditahan sebelumnya. Jika semula aliran Mu'tazilah mengalami kemajuan dan dapat meraih zaman keemasan karena mendapat dukungan penguasa dan ajarannya disenangi kaum intelektual, namun setelah mereka melancarkan kekerasan dan penyiksaan, terlebih lagi pemenjaraan terhadap para ulama, maka sejak itu kaum muslimin mulai membenci aliran Mu'tazilah. Mereka pun mulai meninggalkan aliran tersebut. Kebencian mereka seakan didukung oleh sikap Khalifah Al-Mutawakkil yang juga tidak senang dengan aliran Mu'tazilah. Aliran ini perlahan-lahan mulai mengalami kemunduran dan kehilangan kekuatannya. Lebih-lebih setelah Muhammad Al-Ghazwani, seorang pengikut mazhab Sunni dan Syafi'i, berkuasa sampai ke wilayah Irak tahun 395 Hijriah, mengeluarkan pengumuman larangan terhadap aliran Mu'tazilah di wilayahnya. Buku-buku banyak yang dibakar dan ajaran-ajarannya tidak boleh lagi dianut. Akhirnya Al-Mutawakkil pun membatalkan aliran Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara pada tahun 848 Masehi. Dan yang kedua, dibunuh ketika sedang mabuk atas perintah anaknya Al-Muntasir. Kenikmatan duniawi juga tidak terlewatkan oleh Khalifah Al-Mutawakkil. Beliau menyenangi minum-minuman, bahkan dikabarkan memiliki 4.000 budak perempuan. Dalam kitab Tarik Khulafa Imam Sayyuti dikatakan bahwa semua budaknya itu pernah digauli oleh Al-Mutawakkil. Sekitar tahun 850 Masehi, Khalifah Al-Mutawakkil mengatur dengan sangat detail pembagian kekuasaan di antara ketiga putranya, Al-Muntasir, Al-Muntas, dan Al-Muwayyad. Imam Tabari mencantumkan teks lengkap surat penunjukan ini dalam kitab Tarik Tabani. Penunjukan satu paket ini berarti selepas Al-Mutawakkil berkuasa, maka yang akan menggantikannya secara berurutan adalah ketiga anaknya itu. Sebuah rencana yang matang dan detail untuk melenggangkan kekuasaan dinasti Abbasiyah. Namun 10 tahun kemudian angin politik berubah. Al-Mutawakkil terpengaruh oleh sekretarisnya, Al-Fath Ibnu Hakan, yang lebih menyukai Al-Muntas. Khalifah berubah pikiran dan hendak mencopot Al-Muntasir dari jalur sukesi. Al-Muntasir tentu tidak menerimanya. Pada saat yang sama, Jenderal Wasid juga jengkel dengan Khalifah dan sekretarisnya. Ini akibat Khalifah memerintahkan harta benda Wasid disita dan diberikan kepada sekretaris negara, Al-Fath Ibnu Hakan. Maka disusunlah konspirasi dari pasukan Wasif untuk membunuh Khalifah Al-Mutawakkil dengan persetujuan Al-Muntasir, yang khawatir tidak akan berada di jalur sukesi selama ayahnya masih hidup. Imam Tabari menceritakan bahwa rencana itu berhasil, dan Al-Mutawakkil saat dalam kondisi mabuk dibunuh dengan mudah. Al-Muntasir kemudian menuduh Al-Fath yang membunuh Khalifah, dan karenanya Al-Fath pun ikut dibunuh. Sebuah konspirasi politik yang luar biasa. Berakhirlah kekuasaan Khalifah Al-Mutawakkil pada 11 Desember 861 Masehi. Beliau wafat pada usia 40 tahun setelah 14 tahun berkuasa. Al-Muntasir yang berusia 25 tahun naik menggantikan ayahnya lewat konspirasi politik berdarah. Kemudian Khalifah Al-Mutasim 1224 sampai dengan 1258 Masehi. Khalifah terakhir Bani Abbas. Pada masa kekuasaannya, Baghdad dihancurkan oleh Hulagu Khan Mongol tahun 1258 Masehi. Dinasti Abbasiyah runtuh tahun 1250-an Masehi karena diserang tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Kota Baghdad dan berbagai peninggalan bersejarah dihancurkan. Khalifah Al-Mutasim dan keluarganya terbunuh. Dengan demikian berakhirlah masa pemerintahan Daulah Bani Abbasiyah. Khalifah Al-Mutasim bergantung penuh kepada wazirnya yang bernama Muwayyiddin Al-Alqami Ar-Rafidi.
Wazir ini yang merusak semuanya. Dia buat khalifah bertindak sesuai keinginannya. Dia bocorkan rahasia kepada Tartar atau Mongol, selalu membenci sasaran agar Tartar datang dan menghancurkan dinasti Abbasiyah dengan tujuan mendirikan negara untuk anak keturunan Imam Ali. Jika ada info dari orang Tartar, tidak pernah info itu diberitahu kepada khalifah, sehingga terjadilah kehancuran khalifah Abbasiyah. Masuknya pasukan Mongol memang bermula dari konflik dengan Sultan Khawazrim Shah yang membunuh utusan pengusaha Mongol. Imam Suyuti saking kesalnya sampai menulis, "Inilah tindakan bodoh seorang sultan yang mengakibatkan darah kaum muslimin mengalir deras ke muka bumi. Membunuh utusan resmi sama dengan deklarasi perang." Maka pasukan Mongol mengejar sang sultan, membunuh pengawalnya, dan membuat sultan menceburkan diri ke laut hingga wafat. Ini terjadi pada tahun 617 Hijriah. Sib Ibnu al-Jauzi memberi catatan yang mirip. Menurutnya munculnya serbuan Mongol ini dimulai tahun 615 Hijriah. Mereka awalnya mencap Lol-Bukhara, lalu Samarkand, baru kemudian mengepung Khawarizm Shah. Ibnu al-Atris dalam Al-Kamil fit Tarikh mengatakan bahwa serbuan Mongol adalah tragedi besar dalam sejarah kaum muslimin. Apa yang dilakukan oleh Nebukadnezar saat meluluh lantahkan Baitul Maqdis bahkan belum ada apa-apanya dibandingkan serbuan Mongol ini. Pada tahun 656 Hijriah, orang-orang Mongol sampai ke Baghdad dengan dipimpin oleh Hulagu Khan. Mereka masuk pada 10 Muharram. Sang wazir menyarankan agar khalifah menemui Hulagu Khan. Khalifah yang polos itu ikut saja apa kata wazirnya. Sang wazir membujuk khalifah untuk mengambil sikap damai. Dia meyakinkan bahwa Mongol hanya ingin menguasai Baghdad seperti Bani Saljuk, bukan menghancurkan kekhalifahan. Kata wazir itu, Raja Mongol hanya ingin anakmu, Abu Bakar, menikahi anak perempuannya. Maka sang wazir mengatur rencana pernikahan dengan mengirimkan sejumlah ulama dan fuqaha keluar Baghdad. Namun setiap hari mereka ternyata dibunuh. Lantas perang berkecamuk selama 40 hari. Tidak ada yang selamat dari pembantaian sadis kecuali mereka yang bersembunyi di sumur atau di kolong jembatan. Khalifah pun dibunuh dengan cara mengenaskan. Jenazahnya tidak sempat dikebumikan. Keluarganya juga dibantai dengan sadis. Kabarnya 800.000 sampai hampir 2 juta penduduk Baghdad tewas dibantai Mongol. Sungai Tigris menjadi hitam karena ratusan ribu manusia dibuang dan tintanya Sungai Tigris menjadi hitam karena ratusan ribu manuskrip dibuang dan tintanya luntur. Itulah sebabnya banyak kitab klasik yang tidak sampai ke tangan generasi kita. Mongol bukan saja membunuh Khalifah Abbasiyah terakhir, tetapi lebih dari itu, mereka menghancurkan peradaban Islam. Sekian dari saya, terima kasih.